Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina رمضان تجلى وبدا السماء طوبى للأبد إذا اغتنما رمضان تجلى وبدا السماء طوبى للأبد إذا اغتنما أرض المولى هو بما تسمى طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى المولى بما تزمى طوبى للنفس بتقواها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dalam acara pengajian akbar dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ketua LKSA Al-Mustaghfirin Bapak Muhammad Zahal Mahfud, yang saya hormati Ketua Madin LKSA Al-Mustaghfirin Ustadz Rois, serta Dewan Guru yang arif dan bijaksana. Tak lupa teman-temanku yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya di sini selaku pembawa acara dalam acara pengajian akbar dalam memperingatan nuzul Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dan satu-satunya mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini, agar jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada acara malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga tahlil, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima istirahat, acara yang keenam tausiah, acara yang terakhir doa serta penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Faisal Hakim. Dengan hormat kepada Saudara Faisal Hakim, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala sabarin fa'iddatum min ayyamin ukhar fa'alal ladzina yuqinahu fidyatu ta'amu miskin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal Hakim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang ketiga yaitu tahlil yang akan dipimpin oleh Saudara Wildan Khairun Nufus. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyati syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا وأساتذتنا أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه ولأجله سؤال الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Wildan. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Farel Pradita. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan LKSA Al-Mustakfirin Kiai Haji Sahal Mahfud. Yang terhormat kepada Pembina Yayasan LKSA Al-Mustakfirin Ibu Hajah Halimah Nur.
yang terhormat, kepada pengurus-pengurus Yayasan LKSA Al-Mustaghfirin serta santriwan dan santriwati Yayasan LKSA Al-Mustaghfirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku perwakilan panitia berterima kasih kepada para pengurus-pengurus dan jajarannya atas kehadiran dan luang waktu untuk di acara pada malam hari ini yang penuh berkah. Dan saya berterima kasih untuk kepada para santriwan dan santriwati Yayasan Al-Mustaghfirin berpartisipasi dalam acara malam peringatan Nuzulul Quran. Dan saya minta maaf atas sebesar-besarnya ketika terjadi kesalahan maupun kekurangan pada acara malam peringatan Nuzulul Quran pada Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga pada acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan. Dan semoga dalam acara malam hari ini menjadi motivasi untuk acara-acara ke depan lebih baik dan lebih sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua LKSA Al-Mustaghfirin kepada Bapak Muhammad Haji Muhammad Sahal Mahfud, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahil hamdu ala ma'nama wa syukru ala ma'asdal ladzi khalaqna min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Na'udzu bihi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru LKSA Al-Mustaghfirin, anak semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam yang penuh bahagia ini kita masih dapat berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, kita masih dapat berjumpa dengan Nuzulul Quran. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya, supaya kita itu bisa introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran dengan adanya diturunkan Al-Quran di muka bumi ini hanya semata-mata sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam, khususnya
umumnya sedunia, sehingga kita bisa ngambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di balik nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil intisari hikmah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, malam ini adalah malam peringatan nuzul Quran, malam di mana banyak ulama-ulama sepakat bahwa malam hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu menyendiri di Gua Hiroh, Gua Nur, dia yang merasa bosan dengan keadaan manusia di sekitar Ka'bah, di sekitar Makkah. Dia jenuh dengan perbuatan-perbuatan kotor kaum Quraisy yang semakin hari semakin biadab. Maka Nabi menyendiri di Gua Hiroh. Tatkala 17 Ramadan tepatnya malam ini, maka secara tidak sengaja Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan dengan tiba-tiba memeluk dengan erat Nabi. Nabi dengan takut dan gelisah. Di saat saya di gua sendiri, tiba-tiba ada makhluk lain yang datang, kemudian dia merangkul, nyikep dengan kuat. Maka kalau kita membayangkan dengan diri kita sendiri, ketika kita di Makbaroh sendiri, kamu yasinan, kamu tahlilan ning Mbah Nawawi atau ning ngene apa, tak terasa dengan tiba-tiba ono sing nyikep dari belakang dengan erat, kira-kira kuwi piye. Itulah yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi bingung, takut. Tiba-tiba malaikat Jibril minta, ya Rasulullah, Iqra. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Iqra sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ada satu pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam turunnya wahyu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di antaranya adalah ikrintah untuk membaca. Apa yang harus kita baca? Kalau kita belajar bahasa Arab dengan Gus Indar, Iqra hadzal kitab, Iqra Quran, Iqra kitabatak. Ada perintah yang jelas. Tapi ketika turunnya wahyu, di situ tidak ada keterangan apa yang harus dibaca. Sedangkan Nabi tidak pernah bisa membaca. Nabi yang tidak pernah bisa membaca diperintah untuk bisa membaca. Ma'ana biqari, aku ra iso maca, saya tidak bisa membaca. Tapi dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa kita tahu diri, sadar diri. Manusia itu diciptakan dari sesuatu bahan yang keruh. Dari sebuah sperma menjadi darah, kemudian menjadi daging. Kemuliaan seseorang itu bisa dilihat
bisa dipandang kalau dia punya ilmu. Kalau punya apa? Ilmu. Jadi sesuatu yang keruh bisa dirubah menjadi yang mulia karena adanya iqra, membaca. Maka orang yang bodoh akan dipandang rendah, orang yang pandai, orang yang dipandang mulia. Pandai, pinter, maka dia akan selalu dipandang mulia. Tidak ada hari ini kata tidak bisa, termasuk apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan adanya malam nuzul Quran yang nanti akan diperakasai oleh anak-anak semuanya, mulai dari pembawa acaranya, pembaca qiraatnya, yang tahlil, yang tausiah, semuanya anak-anak ini adalah sebuah bentuk dari pendidikan. Tidak ada yang tidak bisa. Nabi aja dipaksa untuk bisa. Nah, itulah satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita ketika mendapatkan satu kesempatan, kita jangan pernah putus asa untuk mencobanya. Kita perang dulu, kita coba dulu. Kalau kita sudah mencoba, maka kita akan tahu rasanya. Kenikmatan itu akan kelihatan ketika kita sudah merasakannya. Sebelum kita merasakan, maka kita akan was-was. Merasakan apa? Was-was, takut. Itulah cara setan min yuwas wisufi jodoh rinnas. Begitulah cara setan untuk menggoda kita supaya kita itu malas, menjadikan kita was-was, bisa ndak, bisa ndak, bisa ndak. Sehingga ketika was-was itu kamu lawan dengan satu keyakinan, maka keyakinan itu akan membuahkan satu keberhasilan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya nuzulul Quran kita gemar membaca. Dengan nuzulul Quran kita saling termotivasi dengan sebuah pelajaran. Segala sesuatu yang kita kerjakan sebelum kita melakukan, jangan pernah putus asa. Dan yang terakhir, ingat, orang yang membaca Al-Quran begitu luar biasa. Apalagi ini malam Ramadan, malam di mana ada satu malam yang begitu luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini perlu kalian renungi supaya kita benar-benar bisa menikmati dengan hadirnya bulan Ramadan. Kita benar-benar mencari rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak malam-malam kita dengan ibadah-ibadah, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Irqa'u Qur'anakum fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Tidak hanya itu, tapi orang yang mampu menghatamkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dia juga mendapatkan satu imbalan, yaitu dia berhak mempunyai satu doa yang mustajabah. Jadi setiap orang yang menghafalkan Quran dan dia orang yang membaca Al-Quran dan dia hatam, maka dia punya waktu yang mustajabah. Makanya ketika hataman Al-Quran jangan hanya sebatar diam-diam saja, amin-amin saja, tapilah memintalah dengan apa yang kamu hajatkan. Tidak hanya itu, orang yang bisa menghatamkan Al-Quran nanti di surga dia mempunyai satu pohon, satu pohon yang begitu luar biasa, yang tangkainya, daunnya semuanya dari emas sing luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah di balik nuzulul Quran pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syahal Mahfud. Semoga apa yang beliau ucapkan dapat dilaksanakan oleh kita semuanya. Acara selanjutnya istirahat. Kepada panitia yang berkenan untuk membagikan bingkisan yang sudah disediakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Muhammad Zaki Najib. Kepadanya kami persilahkan. Tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna wa da'a lillahi tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna wa da'a lillahi Sallu ala Nabi Muhammad. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Haji Syahal Mahfud selaku Ketua LKSA Al-Mustafirin, yang terhormat kepada Dewan Guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Kali ini dalam suasana memperingati malam Nuzulul Quran, semua agama pasti memiliki kitab suci atau dianggap sebagai suci. Orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Pitaka, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zain Avesta, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Kita sebagai umat muslim oleh Allah diberikan kitab Al-Quran, dianggap sebagai kitab suci kita. Ada yang tahu kenapa?
Kenapa sih kita yakin bahwa Al-Quran itu kitab suci kita atau kitab yang dianggap sebagai suci oleh umat Islam? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan satu persatu. Pertama, kitab itu dikatakan sebagai kitab suci apabila konsep ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Contohnya, ini laki-laki pada suka enggak sama perempuan? Suka enggak? Normal. Ini juga perempuan suka enggak sama laki-laki? Itu fitrah namanya. Oke, laki-laki suka sama perempuan, perempuan juga suka sama laki-laki. Lewat sini, yaitu lewat pintu yang disebut sebagai pintu nikah. Kalau kitab suci melarang untuk menikah, saya ragu jadinya. Fitrah itu namanya. Al-Quran menganjurkan untuk menikah. Dari umat sampai ulama sampai segala profesi dianjurkan untuk menikah. Itu fitrah namanya. Contoh lagi. Orang butuh makan tidak? Butuh. Fitrah itu namanya. Kalau kitab suci, fitrah itu ya standar manusia, maksudnya umumnya makhluk. Oke, lanjutkan tadi. Sampai mana tadi? Sampai contoh. Manusia perlu makan tidak? Kalau kitab suci menganjurkan untuk puasa dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, itu tidak benar. Ya enggak kuat, masa kamu kuat? Apa kuat? Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, full seharian enggak makan. Al-Quran menganjurkan kita untuk berpuasa dari imsak sampai maghrib. Itu fitrah. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran itu disebut sebagai kitab suci kita karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen dan konsisten. Kalau ada satu kitab di satu ayat mengatakan Tuhan itu Esa, di lain ayat Tuhan mengatakan Tuhan itu 3, gimana itu jadinya? Bingung kan? Bingung, mesti bingung mau milih yang mana. Bagaimana kitab suci isinya paradok? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Al-Quran mengatakan Tuhan itu Esa,
selamanya tetap esa. Isinya tidak saling bertentangan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci kita, karena Al-Quran bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada umat kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa bikin Al-Quran, kita juga pasti bisa. Sama-sama umat kok, pasti bisa. Bikin satu surat semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun, dan sampai malam ini belum terjawabkan. Mas, barangkali tidak ada yang mau mencoba buat Al-Quran. Banyak di antaranya orang-orang dulu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia buat satu surat, yaitu surat Al-Fil. Dia begini bunyinya, buatan Musailamah Al-Kadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, walau khurtumul tawin, lahu walahul jail. Sudah berbentuk syair itu. Apa isinya coba? Oke, pertama menjelaskan dalam ayat pertama, al-fil, gajah. Wa mal fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Walau khurtumul tawil, dia punya belalai panjang. Walahul jail, dan dia punya ekor. Tidak usah turun surat seperti itu, kita semuanya pasti tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun ia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Inilah kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Ribuan orang yang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, membebaskan diri dari ketergantungan benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu, dan janganlah kau sembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Tuhan yang menciptakan kamu, yaitu Tuhan yang lam yalid wa lam yulad dan lain kamitslihim, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misi Al-Quran yang kedua adalah persaudaraan kebersamaan atas dasar kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu sudah diakui dalam Al-Quran. Min dzakari wa unsa wa qaila, min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal satu sama lain. Tidak peduli dari manapun kita berada, dari suku apapun kita berbeda, warna kulitnya tidak mempengaruhi. Kalau akidahnya sama, kita tetap satu saudara, saudara muslimin wal muslimat. Selanjutnya yaitu amalan-amalan penting yang kita perlu jalankan di malam nuzulul Quran. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita amalkan di malam nuzulul Quran. Yang pertama yaitu ada memperbanyak membaca Al-Quran. Karena nuzulul Quran isinya tentang Al-Quran semua, maka memperbanyaklah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim menjelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Quran, sebab Al-Quran bisa jadi syafaat kita di yaumil qiyamah nanti bagi yang membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibadah amalan di malam nuzulul Quran yaitu kita memperbanyak sholat sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Seperti yang dijelaskan Quran surat Al-Isra ayat 79 menegaskan bahwa sebaik-baiknya setelah sholat fardu yaitu sholat tahajud atau sholat sepertiga malam. Di dalam sholat sepertiga malam, doa apapun kita pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelas 9 dan yang kelas 12 yang sudah ujian atau yang mau ujian, jangan lupa melaksanakan sholat sunnah tahajud atau sholat sepertiga malam. Semoga ujiannya diperlancar dan bisa lulus dengan nilai yang bagus. Amin. Itulah keistimewaan sholat sunnah tahajud. Yang ketiga, amalan-amalan malam nuzulul Quran yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun zikirnya, mulai dari istighfar, baca tasbih, baca kalimat tahlil. Syukur-syukur pertama baca istighfar, astaghfirullahaladzim, mengingat dosa-dosa yang lalu yang kita jalani dan yang kita lakukan. Semoga dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu apa tujuannya kita semua sebagai umat muslim memperingati malam nuzulul Quran? Tidak di sini doang yang memperingati malam nuzulul Quran, tapi beberapa banyak di masjid, di pondok-pondok lainnya, di desa, di toka, di kota, bahkan di seluruh dunia yang beragama Islam memperingati. Lalu apa tujuannya? Tujuan memperingati malam nuzulul Quran ini yaitu sebagai bentuk kita menambah keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bentuk rasa syukur kita terhadap Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril kepada kita semuanya sebagai umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum ditutup, mari kita semuanya
sebagai umat muslim melantunkan doa khatmil Quran di malam nuzulul Quran ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Al-Quran yang kita miliki. Ayo bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Zaki Najib. Semoga apa yang beliau ucapkan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Sebelum menuju acara yang terakhir, kita dahulukan dengan membaca doa. Doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syafi'i. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahi sidik ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua memperingati malam nuzulul Quran. Ada yang mungkin masih ketinggalan ya, untuk kita semua, anak-anakku semua, pada malam yang mulia ini, barang siapa sing sapa wonge sing kepengin berjumbu rayu sharing-sharing atau mengadu utawa pengen jaluk pengen apa wae pengen mboten niki kesempatan yang sangat jenengan kabeh nak kepengin nopo mawon seringlah sesering mungkin kita membaca Al-Quran.
sing sapa wonge kepengin ngobrol-ngobrol utawa sharing-sharing mau niku berbincang-bincang maca karo pangeran kon maca Al-Qur'an. Ben pengen ra iso dadi wong sing iso gelem ngobrol karo pangeran ki wong sing istimewa. Nggih mboten? Dadi nak sampean kabeh jenengan kabeh pengen ngobrol karo pangeran. Ngobrol karo pangeran ki piye iki? Nggih. Dadi man arada ayyatakallama ma Allah napa sing pengen ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong monggo maca Al-Qur'an. Lho enak toh ngobrol karo pangeran kan repot le. Sing dimaksud niku jenengan nak kepengin mengadu segalanya lewe nopo mawon kepengin nopo mawon paling penak niku maca Quran. Nggih. Nggih, mboten do krungokke mboten. Oh, malah do ngobrol dhewe. Ngobrol karo pangerane nak pengin jenengan pengen ngobrol kon napa? Maca Quran, pengen ngomong-ngomong, pengen matur apa sing dikarepke, apa sing apa wae, apa sing kepengine ngrayu pangeran. Pangerane dirayu. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Man arada ayyatakallama ma Allah fal yaqra'il Qur'an. Sapa wonge sing kepengin ngomong-ngomong karo pangerane ya kuwi maca Al-Qur'an. Iman berarti kan sing wong sing paling istimewa nak gelem maca Qur'an niku nggih. Dadi diusahake semaksimal mungkin seneng maca Qur'an. Nggih, tidak harus hafal tapi sing di niku sing wong gelem maca Qur'an. Segalanya nggih mboten kok sing apal tok tapi sing gelem maca Quran niku nak kepengin nyedaki pangeran ngerayu pangeran itu nggih ngoten mawon tambahan mugi-mugi dengan peringatan Nuzul Quran kita sedaya asal berkah lan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al fatihi lima ughliqa wal khatimu lima sabaqa وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر بقدر العظيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا وجماعاتنا وأهل بيتنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصداقة وأهل البر الوالدين وأهل الطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدر والدغيان إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صدقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة ونسألك علما نافعا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا. سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Syafi'i. Terakhir adalah penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk penutupan acara ini marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik maupun hal-hal yang berkaitan dengan acara malam ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Rasakan energi sahur Milo. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya